Salam waras, selamat datang di Agamapedia, tempat kita bakal ngebahas hal-hal menarik seputar agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah organisasi spiritual yang unik banget dari Indonesia. Namanya Paguyuban Ngesti Tunggal, atau biar gampang, kita sebut aja Pangestu. Apa sih sebenarnya ajaran ini? Dan kenapa ya kok bisa menarik perhatian banyak orang? Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Pangestu itu apa sih? Sering banget dianggap sebagai aliran kepercayaan. Ada juga yang sampai bilang ini agama baru. Jadi, mari kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Apakah Pangestu ini beneran agama? Atau sebuah jalan spiritual yang konsepnya sama sekali beda? Oke, untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita bakal telusuri lewat 4 bagian utama. Kita mulai dari kisah sang pendiri dan wahyu yang dia terima, terus kita bedah ajaran intinya, lanjut lihat gimana praktiknya sekarang, dan terakhir, kita tutup dengan sebuah refleksi. Siap? Untuk benar-benar paham apa itu Pangestu, kita harus mulai dari akarnya dulu nih, yaitu perjalanan spiritual sang pendiri yang ternyata penuh dengan pencarian dan pertanyaan-pertanyaan yang super mendalam. Jadi, tokoh utamanya adalah Raden Suenarto Mertowardojo yang lahir tahun 1899. Nah, momen kuncinya, puncaknya, itu terjadi pada tanggal 14 Februari 1932. Di saat itulah beliau menerima wahyu pertamanya. Tapi, organisasinya sendiri, Paguyuban Ngesti Tunggal, baru diresmikan belasan tahun setelahnya, yaitu di tahun 1949. Jadi ceritanya, masa muda Suenarto itu nggak gampang. Beliau sering pindah-pindah, ngalamin banyak kesulitan, dan semua pengalaman itu justru memicu keinginan yang kuat banget buat ketemu Tuhan dan mencari keadilan. Beliau terus-terusan nih nyari jawaban buat pertanyaan-pertanyaan besar tadi. Tapi sayangnya, seringnya malah ketemu guru-guru yang menyesatkan. Sampai akhirnya beliau capek dan memutuskan, udah, saya berhenti mencari. Saya mau memohon langsung sama Tuhan. Dan disinilah momen itu terjadi. Tepat di tanggal 14 Februari 1932, pas beliau lagi berdoa dengan khusyuk banget, tiba-tiba ada sebuah suara yang menggema di dalam batinnya. Suara itu memperkenalkan diri sebagai Suksma Sejati atau Roh Sejati, utusan abadi Tuhan yang datang untuk memberinya pencerahan dan tuntunan. Nah, momen inilah yang jadi titik awal sekaligus fondasi dari seluruh ajaran Pangestu. Dari wahyu inilah kemudian lahir ajaran-ajaran inti Pangestu yang semuanya dirangkum dalam sebuah kitab bernama Sasangka Jati. Pilar utama ajarannya itu disebut Hasta Sila. Gampangnya artinya 8 prinsip. Ini tuh kayak kerangka etika dan spiritual yang jadi panduan hidup buat para anggotanya. Nah, 8 prinsip ini ternyata dibagi jadi 2 bagian yang jelas banget. Yang pertama ada Trisila, ini yang ngatur hubungan batin kita sebagai manusia dengan Tuhan. Satunya lagi, Pancasila yang jadi pedoman perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Kita bahas Trisila dulu ya, 3 sikap batin ke Tuhan. Pertama, sadar. Ini maksudnya kesadaran buat selalu merasa terhubung sama Tuhan di setiap tarikan napas. Kedua, percaya. Ini adalah iman yang jadi jembatan antara kita dengan Sang Pencipta. Dan yang ketiga, tentu aja taat. Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya tanpa tapi. Lanjut kita ke Pancasila. Nah, disinilah ajaran spiritualitas itu ketemu langsung sama praktek kehidupan sehari-hari. Ada 5 kebajikan nih, mulai dari rela dan arima yang ngajarin kita ikhlas dan gak iri, sampai jujur, sabar, dan budi luhur. Ini semua jadi fondasi gimana cara mereka berinteraksi dengan sesama manusia. Tentu aja, kalau ada perintah buat berbuat baik, ya pasti ada juga hal-hal yang harus dihindari kan? Nah, inilah yang disebut sebagai paliwara, atau 5 larangan pokok dalam ajaran Pangestu. Kelima larangan ini praktis banget loh. Menjaga iman cuma buat Tuhan, mengendalikan hawa nafsu, menjaga kesehatan badan, jadi warga negara yang taat hukum, dan yang paling penting, menjaga kerukunan sosial, jangan sampai memicu pertengkaran. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara ajaran-ajaran tadi diwujudkan dalam praktek nyata oleh komunitas Pangestu zaman sekarang? Jadi, praktik utama mereka itu ada yang namanya olah rasa. Ini semacam pertemuan perenungan bulanan gitu, buat membersihkan batin. Terus ada juga panembahan sebagai bentuk ibadah personal dan juga praktek-praktek kayak meditasi dan zikir buat mencapai ketenangan jiwa. Nah, ada satu hal yang menurut saya paling menarik dari Pangestu, yaitu cara mereka ngejelasin struktur jiwa manusia. Mereka pakai sebuah metafora yang kuat banget dan gampang diingat, namanya kereta kencana. Ini benar-benar cemerlang sih cara ngegambarinnya. Jadi, akal pikiran kita itu harus jadi kusirnya.
yang dengan terampil mengendalikan kuda-kuda hawa nafsu. Tujuannya buat nuntun si kereta atau tubuh fisik kita sesuai dengan arahan sang penumpang, yaitu roh suci. Keren kan? Simbolisme kayak gini juga kelihatan banget di lambang mereka. Bunga mawar merah itu mewakili tugas-tugas duniawi yang penuh kasih sayang, sementara bunga kamboja putih yang suci itu melambangkan tugas-tugas spiritual. Keduanya harus seimbang, nggak boleh timpang. Dan ternyata, sampai saat ini, diperkirakan ada sekitar 200.000 anggota Pangestu yang tersebar di lebih dari 184 cabang di seluruh Indonesia. Angka ini nunjukin banget kalau ajaran mereka tuh masih terus relevan buat banyak orang. Nah, setelah kita kupas tuntas semua ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita tadi. Berdasarkan semua yang udah kita bahas, jadi sebenarnya Pangestu ini apa dong? Poin-poin kuncinya jelas banget ya. Pangestu itu secara tegas memposisikan diri mereka sebagai organisasi pendidikan budi pekerti, bukan agama baru. Anggotanya pun nggak diharuskan buat ninggalin keyakinan mereka yang sebelumnya. Fokusnya itu ada di nilai-nilai universal kayak jujur, sabar, dan juga taat pada Tuhan dan negara. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik buat direnungkan. Gimana ya caranya sebuah jalan spiritual seperti ini bisa hadir untuk melengkapi, bukan buat menggantikan, agama-agama yang sudah ada, apalagi di dalam masyarakat yang super beragam? Terima kasih banyak sudah menyaksikan pembahasan kali ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di penelusuran menarik lainnya ya. Salam!